Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anita faruki wal udzwan. Innallaha yuhibbun tuhibul zamal amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam minggu. Sampurasun. Aki berceloteh kembali untuk obrolan budaya biasa malam akhir minggu kan begitu. Ternyata banyak orang yang berminat tentang budaya ini. Pak Hartoyo malah cerita tentang Ki setuju kalau pakem itu harus tetap sama dari buku Bhagavad Gita, tapi kalau versi itu bisa berbeda. Pak Hardianto orang tua kita, Ki betul. Nah ya ini mantan deputi itu. Ki betul. Semakin ke barat alat-alat gamelan itu semakin sedikit atau walitra itu. Bahkan sampai ke Aceh itu tinggal tepuk tangan katanya. Pak Hardianto kan wawasannya Nusantara begitu. Ada lagi saudara kita Kang Dedi melihat gending karsmen yang sekarang hampir punah, dia prihatin. Memang dia seniman dan budaya. Kang, ini karena kebijakan pemerintah daerahnya mungkin yang kurang bijaksana dalam mengembangkan kesenian. Ada masih ada, tapi tidak sesuai dengan gemuruhnya budaya kita sehingga hampir terteler-teler sebagian. Ya, dan ini lebih peran swasta yang menonjol. Yang memajukan wayang golek kan itu para dalang saja, begitu. Ya, kata Aki, doakanlah Aki supaya jadi gubernur Jawa Barat. Kenapa? Aki insya Allah akan mempertahankan Tarawangsa, akan mempertahankan gending karesmen, tapi dalam versi budaya sekarang. Begitu. Sekarang katanya nggak peduli lagi. Wah, boro-boro peduli. Mungkin di pimpinan-pimpinan kita juga tidak paham. Ya, kesenian-kesenian yang kita punya itu. Makanya ini tugas daripada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tiap kabupaten kota dan provinsi. Tapi katanya kalau Kaki ngobrol, aduh Ki anggarannya bedalah dengan yang lain. Bedalah dengan sektor olahraga dengan lain sebagainya. Nah inilah barangkali Kang Deddy mudah-mudahan aja kita dapat pemimpin yang peduli terhadap budaya ini. Itu. Ya, jadi ada lagi pertanyaan ini mah dari orang luar yang bukan ini. Ki, saya melihat ini tentang wayang golek yang katanya itu kalau di perang kemudian cegir, dipukul kepalanya hancur berkeping-keping. Terus yang kedua bercucuran darah. Ada juga wayang golek yang dari mulutnya itu keluar mie. Apakah itu tidak menyalahi pakem? Katanya begitu. Betul Pak, bahwa ini perdebatannya panjang. Ada 3 kubu Pan di kita itu ya, yang paling dominan pewayangan ini. Kubunya Abah Sunaria, kubunya Mama Suhaya Atmaja, dan kubunya adalah Pak Amung Sutaria. Jadi 3 itu tokoh pedalangan waktu. Sebelumnya banyak sih, cuman ini yang menonjol. Jadi murid-murid Mama Suhaya itu termasuk Mang Nanang Karba Suhaya itu yang di Pamengpeuk itu juara Jawa Barat. Tidak setuju tentang Utahmi ini. Karena Asep Sunandar yang menjadi sponsor atau yang menjadi inovator itu. Akhirnya perdebatan lama lah, keluar dari galur lah, keluar dari pakem lah, dijawab. Pakem tapi orang tengejo. Ya pakem tapi tidak berkembang sehingga wayang golek tidak akan ada yang senang masuk ke kampus, anak muda dan lain sebagainya. Akhirnya dalam satu gempungan tidak apa-apa ya.
Kita itu ada wayang golek yang bercucuran darah, ada wayang golek yang utami, nggak apa-apa. Karena wayang golek memang bisa direkayasa seperti itu. Kalau wayang kulit saya kira susah itu, ya. Karena wayang kulit kan bentuknya seperti itu. Masa kalau wayang golek kan antara kepala dengan badan itu kan berpisah tuh. Hanya ditojos dengan apa ya namanya itu, ya memegangnya itu. Jadi memungkinkan untuk kreativitas itu. Hanya saja di situ kita harus bijaksana. Kalau perang, misalnya Bharatayuddha, orang-orang yang tidak kenal barat, prajurit-prajurit biasalah begitu. Kemudian mati, ya mati saja. Matinya caranya seperti itu. Karena dulu kan ada yang disebut wayang gelar, ada yang disebut wayang modern. Wayang modern itu sudah pakai kalau perang itu kan senjata dengan senjata itu burusak pakai api begitu. Nggak apa, itu kreativitas. Yang tidak boleh itu kan itu kalau misalnya buta mati saja. Beberapa ratus orang yang mati karena pertempuran mati saja. Tapi yang tidak boleh itu melarang mengganggu galur. Misalnya ini tiba-tiba ya Dharma Kesuma ditembak itu, kemudian dia hancur kepalanya, kemudian berdarah-darah dan tidak hidup lagi, atau Kresna misalnya. Itu karena ada galur, itu matinya itu sama ini bagaimana bentuknya. Ya, itu yang tidak boleh. Akhirnya kita sepakat. Jadi tiga keturunan ini, yaitu 1 Abah Sunarya, 2 Mama Suhaya Atmaja, dan 3 adalah Amung Sutaria. Sekarang yang berkembang itu 3, malah yang 2 yang paling maju itu yaitu keturunan Abah Sunarya. Sampai sekarang itu ada berapa? 15 cucunya yang sudah jadi dalang. Apalagi anaknya semuanya hampir ya, termasuk Cenani. Cenani itu adalah putranya Abah Sunarya. Nah, jadi tentang pakem galur itu ya bisa dikreativitaskan sesuai dengan masing-masing daerah. Mungkin Bali berbeda. Mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur berbeda. Jawa Barat kemungkinan wayang purwa, wayang cepak, dan wayang golek. Itu 3-tiganya bentuknya bisa direkayasa. Kan begitu? Coba lihat. Kalau si Cepot itu dia kaul dengan lagu Buah Kawung atau Kemang Berem, kan diganti pakai kaki. Itu kemungkinan. Nah, kalau di Jawa Tengah wayang kulit agak susah karena tidak dibentukkan kakinya ke bawahnya kecuali kalau diganti dengan versi lain. Begitu ya. Itu kira-kira yang menjadi perdebatan kita. Jadi sekali lagi malah kalau kita statis, kalau kita tidak berkembang, maka ini akan menjadi stagnan. Budaya kita semakin tidak diminati oleh kita sendiri dan kemudian menjadi punah. Na'udzubillahi min zalik, ya. Karena budaya usikna budideng daya. Barang ada orang yang kadang-kadang fanatik. Apa itu kesenian? Haram itu. Haram. Tapi kalau dia adzan pakai seni, kalau dia baca Quran pakai seni. Karena tidak paham apa yang dimaksud dengan seni dan budaya. Saya kira itu aja dari Aki. Terima kasih ya kepada para penanya. Ini adalah berarti pemikiran-pemikiran yang bagus. Terima kasih Pak Hartono, terima kasih Pak Hardianto, Kang Dedi, dan Pak Camat ya. Tidak usah disebut namanya katanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.